Terima kasih, anakku Aulia, silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Ibu. Oh iya, alasan tidak masuk apa ya? Ada yang tahu? Oke, kalau begitu ya kita doakan supaya Rizky cepat sembuh. Masih ingat pertemuan minggu yang lalu? Apa pertemuan kita yang minggu lalu, anak-anak? Yesus Tuhan dan Dialah. Wah, masih ingat ternyata ya. Nah, kalau begitu, apa itu janji yang kita pelajari minggu lalu, anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan Linda. Ini adalah ungkapan yang disepakati oleh 2 orang atau lebih Bu. Oke, ternyata luar biasa masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan pertanyaan yang nanti ada hubungannya menggali pengalaman kita dalam proses pembelajaran ini, sehingga pada saat nanti kita akan mengetahui dan memahami berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu sejauh kalian tahu untuk apa Yesus hadir ke dunia. Ini silakan anak-anak renungkan, dicatat di buku masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu adalah yang pertama, mampu menjelaskan arti perumpamaan. Dan yang kedua, itu adalah mampu menyebutkan contoh-contoh perumpamaan yang terdapat dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Dan tujuan yang ketiga, menganalisis maksud Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Dan tujuan yang keempat adalah menghubungkan makna perumpamaan Yesus dalam kitab suci dan memakai perumpamaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, oleh karena itu, dalam proses pembelajaran ini untuk memperdalam daripada materi kita mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah, kita akan melihat sebuah video yang nanti silakan anak-anak simak, lihat dan dengarkan apa yang terdapat dalam video tersebut, dan nanti silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan atau kumpulkan apa-apa yang kalian temukan dalam video tersebut dan diskusikan di dalam kelompok dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian Ibu juga berharap ketika nanti mengerjakan tugas dalam kelompok tersebut, kalian bekerja sama dengan baik, hargai pendapat teman, kemudian dalam keadaan tenang dan tidak ribut. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kertas kerja yang boleh kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan ataupun dari melihat video tersebut. Sekarang saatnya kita memperdalam materi kita dengan melihat video. Silahkan disimak baik-baik dan didengarkan apa makna ataupun apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17.
Nah, anak-anak sudah melihat tayangan video tersebut, silahkan berdiskusi dalam kelompok. Sudah selesai anak-anak diskusi kelompoknya? Baik, siapa yang mewakili ingin mempresentasikan yang merasa kelompoknya siap? Kelompok 1 siap, Bu. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Jawaban nomor 1, Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan seorang penabur kepada orang yang mendengarkan pengerjaannya. Yesus sendiri yang menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya saja. Penabur yang menaburkan benih adalah seorang yang menaburkan firman Tuhan. Benih yang jatuh ke tanah adalah firman tentang kerajaan surga yang masuk ke dalam hati manusia. Setiap jenis tanah melambangkan jenis hati yang berbeda-beda. Jawaban nomor 2, mau membuka diri dan siap menerima firman Tuhan untuk mempengaruhi kehidupan kita yang lebih baik. Jawaban nomor 3, bagian benih yang jatuh di pinggir jalan, yaitu benih yang mendengar firman itu tetapi tidak mengerti maksud dan tujuannya. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Oke, baik. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kelompok mana yang siap lagi untuk tampil? Kelompok 3, silakan. Siapa yang mau? Oh ya, Manur Monika. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang kami ingin menampilkan hasil dari kelompok 3. Jawaban nomor 3, bagian A, benih yang jatuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah si jahat atau iblis yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan Injil Lukas. Benih yang jatuh, bagian 2, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya, namun dia tidak tahan pencobaan. Dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Benih yang jatuh di semak berduri. Benih yang jatuh di semak berduri yaitu orang yang mendengar firman. Demikian presentasi dari kelompok 3. Oke, kita beri tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi kelompok telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, mari kita simpulkan sama-sama mengenai materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan apa yang terdapat tentang materi Yesus mengenai perumpamaan ini? Ada kelompok mana yang mewakili atau siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Winda. Melalui perumpamaan, pemahaman akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih atas kesimpulannya Winda tentang materi kita mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Tadi telah disimpulkan oleh kawan kalian mengenai materi kita Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu saatnya Ibu akan memberikan peneguhan kepada kita semua, di mana bahwa apa itu perumpamaan? Nah, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif, kemudian
Nah, yang dimaksud dengan penabur adalah Yesus itu sendiri yang mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada orang. Nah, sedangkan benih itu adalah sabda Allah itu sendiri. Sabda Allah itu yang berisi nilai-nilai Kerajaan Allah. Nah, nilai-nilai Kerajaan Allah itu apa? Yaitu sukacita, damai, kelemah lembutan, kemudian persaudaraan, dan kemudian cinta kasih. Ini adalah nilai-nilai Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus kepada orang, yaitu melalui perumpamaan-perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benih yang tumbuh ada yang di tanah yang berbatu, ada di semak berduri, ada di pinggir jalan, dan ada di tanah yang subur. Nah, diharapkan kita yang menerima firman Tuhan itu, yang disampaikan di sebuah perumpamaan itu hendaknya di tanah yang subur. Kenapa di tanah yang subur? Agar kita dapat tumbuh, dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membagikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan catat anak-anak, ada di layar Endokus untuk dicatat. Dan tugas ini dikerjakan di rumah. Sudah anak-anak dicatat tugasnya? Ya. Baik, kalau begitu kita masuk ke bagian berikutnya. Silakan direnungkan apa yang ibu sampaikan. Apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan? Ini silakan direnungkan anak-anak dalam hati kita masing-masing, termasuk juga ibu ikut merenungkannya. Kemudian refleksi yang kedua, sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan itu? Kemudian yang ketiga, mampukah kita meneladani Yesus untuk mewartakan sukacita melalui kata-kata kita, melalui ucapan kita? Kemudian berikutnya, mampukah kita membuat orang lain bersukacita, bergembira dengan ucapan kita? Nah, ini silakan direnungkan. Kemudian kalau bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan materi kita mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dan salah satu yang kita bahas tadi adalah perumpamaan mengenai seorang penabur. Untuk rencana aksi kalian depannya, tetapkan niat untuk lebih sering membaca kitab suci agar dibimbing oleh Allah sendiri untuk memahami berbagai perumpamaan Yesus. Lalu tuliskan niat itu pada selembar kertas, kalian hiasi sebaik mungkin ya tampilannya. Kemudian yang indah, ya, yang bersih, yang bagus, bisa dibuat bingkai. Anak-anak, dengan demikian materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan sebelumnya, sebelum kita akhiri, kita doa. Pak, silakan salah satu pimpin doa. Siapa yang siap? Ya, silakan Makri. Dari pagi sampai siang ini, sekarang kami ingin pulang. Baik anak-anak, dengan demikian pelajaran kita telah selesai.